Jadi kemarin di medsos saya bertemu beberapa unggahan dari warganet yang mengaku bangga karena belum pernah nonton Game of Thrones. Ini tentu saja tidak masalah karena nonton atau tidak nonton sesuatu adalah hak individu. Namun, sebagai seorang reviewer pemerhati film dan serial, saya juga harus memberikan ulasan atau menggarisbawahi suatu fenomena, dalam hal ini Game of Thrones, yang sekian tahun yang lalu pernah menjadi trending topik perbincangan orang, tidak saja di Indonesia, di satu negara, tapi juga di seluruh dunia. Jadi ini pernah menjadi suatu isu global, terutama pada dekade 2010-an yang lalu. Sebetulnya seperti apa toh Game of Thrones itu? Ini saya pilihkan trailernya dari season pertama. I, Eddard, of the House Stark, Lord of Winterfell and Warden of the North, sentence you to die. I saw what I saw. I saw the White Walkers. You understand why I did it? He was a deserter. The man who passes the sentence should swing the sword. Is it true he saw the White Walkers? The madman sees what he sees. Lord Eddard Stark, I would name you the Hand of the King. I have no choice. That's what you tell your family. Tell yourselves. That's what men always say when honor calls. You do have a choice, and you've made it. You've come to a dangerous place. I was trained to kill my enemies. As was I. You never worry. You were never afraid. There's nothing to be afraid of. Choosing your opponents wisely. I have a knack for it. Perhaps I was wrong to distrust you. Distrusting me was the wisest thing you've done since you climbed off your horse. You think it's honor that's keeping the peace? It's fear! Fear and blood! Sebelum mulai, seperti biasa, saya persilahkan bagi teman-teman yang baru mampir ke sini untuk subscribe. Kemudian pencet tombol lonceng agar kalau ada video baru di sini, kamu akan langsung mendapatkan notifikasi. Game of Thrones ini sebenarnya tidak mirip dengan cerita-cerita model lain di mana umumnya hanya menceritakan satu tokoh utama, maksimal dua lah, si cowok dan si cewek. Kalau dalam konteks cerita romance kan biasa begitu. Tapi Game of Thrones menceritakan 9 tokoh yang semuanya bisa saja kita kategorikan sebagai tokoh utama, karena mereka dikisahkan menjalani kehidupan masing-masing dengan cerita dan permasalahan yang lengkap serta kompleks. 9 orang, teman-teman. Itu kalau dipakai jari segini, teman-teman. 9 ini. Ini awalnya kan dari novel karya George R.R. Martin. Saya sudah baca novelnya, dan ketika membuka novel itu pertama kali, tokoh yang ada di situ, tokoh utamanya ada 9 orang. Kemudian di akhir cerita, tokohnya jadi 36. Game of Thrones punya banyak sekali tokoh yang semuanya akan terasa seperti tokoh utama bagi kita yang nonton. Ini yang membuat Game of Thrones itu istimewa, sehingga saya tidak bisa dengan begitu saja menceritakan urut-urutan ceritanya. Karena kalau saya nekat cerita ini, cerita sekarang ini, cerita sedetil, biasanya saya menceritakan sinopsis global satu cerita dalam segmen The Walkthrough di review-review saya sebelum ini, maka bisa dipastikan cerita saya itu akan baru berakhir 2 hari lagi. Karena ceritanya begitu panjang, begitu rumit, dan semua akhirnya nanti saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Tapi intinya adalah Game of Thrones ini cerita tentang perebutan kekuasaan di benua yang bernama Westeros. Di Westeros itu terdapat 7 buah kerajaan, di mana pemimpin tertingginya, raja diraja,
maharajanya itu bertahta di tempat yang bernama Crown Lands, di kota yang bernama King's Landing, dan di situ sang raja diraja bertahta di singgasana yang bernama tahta besi atau Iron Throne. Game of Thrones terdiri atas 8 season. Season 1 sampai 6 terdiri masing-masing atas 10 episode. Season 7 ada 8 episode, dan season terakhir yaitu season 8 hanya ada 6 episode. Jadi makin kesini episodenya makin berkurang. Dalam perebutan kekuasaan dari 7 kerajaan itu tadi, ada beberapa dinasti utama yang harus kita kenal. Yang pertama dinasti atau House of Stark, ini rata-rata ditokohkan sebagai tokoh-tokoh protagonis yang baik. Kemudian ada lagi dinasti Lannister, ini orang-orangnya yang isinya jahat. Pokoknya politiknya penuh dengan kedengkian dan tipu muslihat. Dan di kejauhan ada dinasti yang berambut putih dan menguasai naga, yaitu dinasti Targaryen. Channel ini bernama Plot Twist Club. Jadi yang saya cari di sini dan saya sampaikan kepada teman-teman semua adalah plot twistnya. Game of Thrones dipenuhi dengan plot twist yang mencengangkan. Sehingga secara plot twist, serial ini betul-betul luar biasa dan kamu akan ternganga, terpesona hampir di setiap momen dari episode 1 sampai episode terakhir di season ke-8, penuh dengan plot twist. Ada beberapa hal yang spesial dari rangkaian cerita ini sehingga serial ini selalu masuk daftar top 10 serial terbaik dunia, tak saja abad ke-21 atau apalagi dekade 2010-an, tapi sepanjang masa sejak dulu pertama kali ada yang namanya serial televisi, kemudian berkembang menjadi serial streaming. Yang pertama bisa disebut adalah bahwa di sini kita belajar berpolitik. Kisah Game of Thrones dipenuhi dengan pergulatan politik yang sangat keji, apa adanya. Kalau dalam istilah sastra itu pergulatannya sangat banal, tidak ada tedeng aling-aling, dan semua digambarkan realistis seperti apa adanya. Di sini kita bisa belajar bahwa politik itu bukan soal siapa benar, siapa salah. Sehingga di sini politik adalah soal kepentingan sesaat. Dan oleh karena itu, maka kawan dan lawan itu bisa berubah kapan saja. Yang kedua, dari semua tokoh yang saya sebutkan itu tadi, tak satu pun yang kita bisa sebut protagonis atau antagonis. Karena mereka adalah politikus yang bergerak bergiat hanya karena kepentingan-kepentingan sesaat. Maka posisi dia sebagai orang baik atau orang jahat bisa berubah dan berganti-ganti peran. Kadang di satu saat satu tokoh bisa jahat, tapi ketika berikutnya dia kalah secara mengenaskan, kita juga bersimpati kepadanya. Jadi protagonis atau antagonis sangat relatif di sini. Yang patut disimak juga adalah bahwa serial ini sukses karena trik marketing yang juga jitu. Season pertama sampai season ketiga mereka mengandalkan sensasi-sensasi media sosial, sensasi-sensasi internet lewat adegan-adegan dewasa. Season 1 sampai 3 itu penuh dengan adegan-adegan dewasa, dan itu pada awal dekade 2010-an beredar ke seluruh dunia, dibicarakan semua orang, dan membuat siapapun kemudian penasaran, pengen nonton, pengen lihat seperti apa, termasuk saya. Tapi setelah masa terkumpul dalam jumlah yang dirasa mencukupi, trik itu kemudian mulai diturunkan. Sehingga mulai season keempat, 5 sampai ke atas, adegan-adegan dewasanya semakin berkurang. Bahkan masuk season 78, 6, 78, itu kita sudah tidak peduli lagi apakah ada adegan dewasa di situ atau tidak. Kita kadung nonton karena sudah terbetot dengan alam cerita imajinasi yang ada di dalam kisah ini. Next, hal yang membuat kisah ini outstanding, ini sangat terasa jika kita itu penulis kayak saya. Saya seorang penulis novel, dan ini diangkat dari novel yang menghadirkan banyak sekali teknik storytelling baru yang belum pernah ada sebelum. Yang pertama adalah bahwa ada tokoh utama kok mati, sehingga kemudian kita tidak bisa aman. Seperti kalau kita menonton film-film action, fantasi,
atau cerita-cerita laga pada umumnya. Tom Cruise itu, Keanu Reeves itu kalau menjadi tokoh itu kita aman, lah ini pasti selamat, pasti menang. Keamanan itu yang tidak ada di Game of Thrones. Jadi kita harus selalu siap sedia untuk kehilangan, benar-benar kehilangan tokoh yang kita cintai. Teknik storytelling original kedua berkaitan dengan satu adegan yang dinamai Red Wedding atau pernikahan merah. Apa itu? Silahkan nanti dicari sendiri. Red Wedding itu ada di episode ke-9 musim ketiga yang judulnya The Reign of Castamere. Pengen tahu? Langsung ke situ. Dan yang ketiga yang saya temukan betul-betul baru di sini dan mencengangkan bagi pengarang atau penulis seperti saya adalah adegan terkait dengan tokoh raksasa ini, Hodor, dan segmen salah satu adegan yang dinamai Hold the Door. Peristiwa Hold the Door ini ada di episode berjudul The Door, pintu, yang ada di episode ke-5 season ke-6 atau kewalik ya? Iya betul, episode ke-5 season ke-6. Dan yang terakhir adalah bagi pecinta film action, sungguh ini treatment yang sangat memuaskan bagi kita semua yang suka adegan-adegan perang, adegan kekerasan, laga, pertarungan, apalagi fantasi yang dilengkapi dengan segmen-segmen adegan yang melibatkan naga terbang yang bisa nyembur api. Naga terbang bisa menyemburkan api sudah kita lama tahu dari cerita-cerita dongeng anak-anak. Tapi visualisasinya yang serealistis mungkin baru saya saksikan di sini. Dan adegan-adegan laga itu memang hanya disimpan di episode tertentu saja, yaitu episode ke-9 dari season 1 sampai 6. Secara umum sih memang dari beberapa pengamatan dan saya juga merasakan season 8 itu paling lemah. Mengapa? Karena di season 8 itu ceritanya yang dari novel itu belum sampai, belum ditulis oleh Eyang George, sehingga season 8 itu ditulis oleh sineasnya sendiri. Tapi secara keseluruhan Game of Thrones dari season 1 sampai 8 adalah merupakan suatu tontonan yang kalau saya pikir sih semua orang ini harus nonton. Karena nonton itu tidak hanya sekedar ikut-ikutan tren atau hanya sekedar mencari hiburan, melainkan menjalani suatu pengalaman yang berharga dalam hidup. Bagi pemerhati film seperti saya, penyuka film seperti saya, nonton film itu sama pentingnya dengan mencermati kejadian hidup itu sendiri. Lagi bagi yang baru, silahkan untuk subscribe dan komen, like, serta share dan pencet tombol lonceng. Kita akan kembali bertemu di Plot Twist Club dengan review-review lain yang lebih menyentak.